Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Adi Wintoro, NIM 19082050010, kelas akuntansi syariah A semester 5. Video ini untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah akuntansi sektor publik, dosen pengampu Haula Nawatunisa MSI. So here I will be showing to you about APBN and APBD. Enjoy this video. Apa itu APBN dan APBD? Pertama, apakah kalian tahu apa itu APBN? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini merupakan rencana kerja pemerintahan negara dalam rangka meningkatkan hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal. Periode APBN di Indonesia pada masa Orde Baru berawal dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Pada pemerintahan saat ini, tahun anggaran meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kemudian, APBN mempunyai tujuan yakni sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Setelah mengetahui tujuan APBN, kita harus mengetahui juga fungsi dari APBN itu apa. Yang pertama, ada fungsi otorisasi yang mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diserahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, ada fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental dan perekonomian. Setelah mengetahui pengertian, tujuan, dan fungsi APBN, kita juga harus mengetahui prinsip penyusunan APBN. Yang pertama, yakni prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Ada intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyetoran, identifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa atas penggunaan barang-barang milik negara, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dari denda yang telah dijanjikan. Yang kedua, ada prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. Ada hemat, tidak mewah, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan, dan semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan serta potensi nasional. Setelah mempelajari apa itu APBN, apakah kalian tahu apa itu APBD? APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan dasar pendapatan dan pengeluaran. APBD memiliki beberapa unsur.
yakni yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah serta uraiannya secara rinci. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut. Yang ketiga, adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Yang kelima, periode anggaran yang biasanya 1 tahun. Jenis APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157. Sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari yang pertama, pendapatan asli daerah, yang diantaranya ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah, pendapatan asli daerah lainnya yang sah berdasarkan dari lain-lain milik Pemda. Yang kedua ada dana bagi hasil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1, dana bagi hasil atau DBH terdiri atas pajak dan sumber daya alam. DBH pajak meliputi pajak bumi dan bangunan atau PBB, bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan pajak penghasilan. Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. Yang ketiga ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum atau DAU merupakan dana yang berasal dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Yang terakhir atau yang keempat adalah dana alokasi khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Fungsi APBD pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama fungsi otorisasi, artinya APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Yang kedua fungsi perencanaan, APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga fungsi pengawasan, artinya APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, artinya APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, artinya APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatuhan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Artinya, APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Itulah pengetahuan mengenai APBN dan APBD. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.